indah ini dan juga teman-teman sepelayanan Parhaladu yang telah memberangkat kami dalam rasa kasih yang tulus untuk mengikuti pemilihan preses di HKBP dalam Sinode Godang, sehingga kami terpilih dari 101 orang calon preses yang telah dikirim dari 32 distrik HKBP dan telah terpilih 32 orang preses. Salah satu di antaranya adalah kami sendiri. Karena itu sangat berterima kasih kepada gereja HKBP Sentosa ini dengan hati yang tulus telah memberkati kami dengan doa dan kasih yang sangat tulus. Bapak Ibu, inilah khotbah dalam masa Advent, terutama masa Advent ketiga ini akan menjadi perenungan bagi kita yang sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Natal pada tanggal 24, 25 dan pesta kedua pada tanggal 26. Bapak Ibu, tentunya Advent kita sudah rayakan dari tanggal 1, Advent yang pertama, kemudian Advent yang kedua, dan juga hari ini Advent yang ketiga. Semua minggu-minggu Advent ini mengingatkan kita pertama bahwa kita mengingat bahwa kita diingatkan untuk menantikan Yesus datang kedua kali. Di mana dia datang menjadi hakim untuk memutuskan kehidupan kekal di sorga atau di neraka. Pada minggu-minggu Advent seperti yang kita lihat bahwa lilin dinyalakan berwarna ungu. Simbol bahwa ungu ini adalah lambang pertobatan. Itu artinya setiap jemaat diundang memasuki masa-masa pertobatan. Supaya di dalam masa Advent itu kita mengingat akan arti keterpanggilan kita sebagai orang percaya. Sekalipun tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, ada saatnya kita silap dan lemah sehingga jauh dari ketentuan Allah. Namun masa-masa Advent mengingatkan kita bahwa penantian Yesus yang datang ke dunia ini adalah cara Allah untuk menebus dosa kita dengan kelahirannya, kematian dan kebangkitannya. Di sanalah bukti pertobatan kita itu menerima penghapusan dosa. Kita dikuduskan oleh kasih yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Amanginang, pada masa Advent yang ketiga ini tentunya seharusnya lilin yang ketiga berwarna merah, simbol untuk semangat dan sukacita untuk memasuki dan merayakan hari kelahiran Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, di mana kasihnya yang begitu besar telah terjadi atas dunia ini. Amanginang, tentu peristiwa itu akan kita selalu rindukan, akan selalu kita kenang, akan selalu kita imani bahwa semua itu adalah karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, tapi karena keinginan Allah. Karena Allah tidak ingin manusia itu mati dalam dosanya, tapi dia ingin pertobatannya kembali kepadanya. Inilah firman Tuhan yang akan mengingatkan kita, mengiring kita kepada kehidupan masa-masa memasuki penantian Yesus datang ke dunia ini, sekaligus memperingati hari kelahirannya. Hari ini firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-36.
Saya bacakan di tengah-tengah kita, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi kita Protestan, Maria adalah manusia biasa. Berbeda dengan saudara kita dari Katolik, mereka menganut Mariologi, bahwa Maria itu seorang pribadi yang dihususkan Allah, dan dia bisa berdoa meminta kepada Yesus untuk sebuah keinginan umat. Tapi bagi kita Maria adalah seorang pribadi yang sederhana, yang tulus hatinya, dekat dan setia kepada Allah dalam ritual kehidupan beragamanya, berimannya. Maria dari keluarga yang taat kepada Tuhan, yang setiap hari adalah keluarga yang sederhana. Dan dia sudah bertunangan kepada seorang laki-laki yang juga tulus hati dan taat kepada Tuhan. Laki-laki itu bernama Yusuf, dari keturunan Daud di Nazaret. Setiap tahun kita mendengar sejarah ini, karena memang sejarah ini tercatat bukan hanya dalam Alkitab, tapi dalam sejarah Romawi yang pada saat itu berkuasa atas beberapa bangsa. Karena itu berita kelahiran Kristus jauh telah dimulai dari orang-orang yang sederhana,
Kalau diingatkan tadi kepada Elisabet, seorang istri Zakaria yang disebut mandul itu. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yang sudah tua, tapi Tuhan menjadikan dia melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Oleh dialah diberitakan akan datang Mesias yang telah jauh dijanjikan oleh para nabi. Tentunya pada saat Advent ketiga ini, Amang Inang, kita diingatkan bahwa Maria itu dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya, saluran kasih-Nya. Dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya, engkau akan beroleh kasih karunia. Karunia ini mengarahkan kita kepada suatu pemberian Allah kepada seseorang. Dia berhak memberikan kepada siapapun yang Tuhan kehendaki. Karena itu, sekalipun ini sangat sulit bagi Maria, seorang perawan yang belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki, namun dia akan mengandung seorang anak yang dalam nalar manusia akan tidak bisa menerimanya. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, hatinya, pikirannya tertuju kepada Allah, sehingga dia membuat keputusan, ya, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Sekalipun ada interaksi, perkataan, ada hati yang ingin menolak, rasa khawatir, apalagi rasa takut. Sebab dalam dunia masyarakat, apalagi tengah-tengah keluarga orang tuanya yang taat, tidak akan bisa menerima itu. Apakah orang tua, ayah dan ibu bisa menerima anaknya hamil di luar nikah? Tidak akan bisa. Tentunya juga hukum sosial akan terjadi, bully dan lain sebagainya. Namun malaikat berkata dengan pesan Tuhan, jangan takut hai Maria. Bapak Ibu, perkataan jangan takut dari firman Tuhan adalah sesuatu yang harus diimani, diiyakan, dihidupi. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau akan beroleh kasih karunia. Jika Tuhan telah memberi kasih karunia kepada kita, tentu satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mau menerimanya, siap sedia melaksanakannya. Itulah yang terjadi atas Maria. Dan seterusnya Maria dipimpin oleh Roh Tuhan. Sampai pada waktunya dia bersalin. Demikian juga Yusuf. Sekalipun dalam khotbah ini tidak dituliskan, tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan dalam kuasanya melakukan kehendaknya, misinya kepada dunia ini oleh Maria dan Yusuf. Sang Mesias akan dilahirkan. Sekalipun logika manusia tidak akan menerimanya, tapi itulah Allah kita yang tidak ada bisa menjadi ada dilakukannya. Dengan firman-Nya semua terjadi. Ketika kita bisa melihat ke belakang bahwa dunia ini beserta isinya diciptakan dengan sang firman itu. Jadilah. Bukankah Maria juga mengatakan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Amang Inang, firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Jika kita percaya janji Tuhan itu akan nyata, maka katakanlah ya, amin. Itu akan terjadi. Mengapa Tuhan tidak memilih perempuan yang dari bangsawan?
Itulah berbagai pertanyaan. Itu tidak perlu dijawab. Karena Tuhan yang menentukan siapa yang ingin Dia pilih. Ini mau membuktikan bahwa iman, pengharapan, ketentuan itu ada pada Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali untuk meremehkan orang-orang yang kecil. Orang-orang yang rendah. Saya dong di tengah-tengah di masyarakat. Hugo tak pinggol hon. Melu sauti. Melu songononi. Manusia selalu ingin menjengkal sesamanya. Sekalipun ada banyak fakta demikian. Karena hukum manusia itu terjadi atas kekuasaan, atas kekayaan. Karena uang berbicara. Karena kekuasaan yang berstatus tinggi itu yang akan bertindak. Itu dunia ini. Tapi bagi Allah tiada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Maka terjadilah apa yang dia rindukan. Maka terjadilah apa yang Tuhan katakan kepada seseorang. Amang inang, dunia ini berjalan dengan keinginannya. Tapi firman Tuhan akan berkuasa bagi orang-orang percaya untuk dia bisa menyatakan kasih kuasa Allah dalam dunia ini. Inilah yang kita cari, inilah yang kita harus iakan, aminkan bagi orang-orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan. Maria tentunya khawatir dan takut ketika misi ini dia emban. Tapi Tuhan katakan melalui malaikat Gabriel, jangan takut. Amang inang, apakah saudara kita saat ini menghadapi rasa khawatir, rasa takut? Bisa saja. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Berdoalah, percayalah. Allah berkuasa atas orang-orang yang percaya. Dia menuntun, dia membuka jalan, dia akan menyatakan. Sekalipun itu tidak mudah. Seperti Maria, itu tidak mudah. Tapi Tuhan menuntunnya, menyertainya hingga pada akhirnya. Apa yang Tuhan inginkan boleh terjadi atas dunia ini. Kelahiran Sang Mesias, Kristus yang dinamakan tadi, adalah Allah membuktikan bahwa semua akan terjadi. Sekalipun Herodes menghalangi itu, sekalipun banyak orang tidak suka dengan itu, tapi Tuhan akan menyatakan dirinya lewat kelahiran anaknya yang tunggal. Dia menjadi sama dengan manusia, tetapi tidak berdosa. Karena dengan kekudusannya, maka manusia akan menerima pengampunan. Sebab orang yang kuduslah yang mampu mengampuni orang yang berdosa. Bapak Ibu, Maria bagi kita adalah sebuah teladan, contoh untuk setiap tugas misi Allah. Siapapun kita, hari ini dikatakan dalam topik minggu bahwa engkau beroleh kasih karunia Allah. Jika amang dan inang kita semua mengamini kalimat ini, maka terjadilah kasih karunia Allah kepada kita. Amin. Tidak persoalan apapun status kita amang inang. Apapun kehidupan ekonomi kita tidak menjadi persoalan.
Tapi oleh Tuhan dengan kuasanya Dia memberi kasih karunia kepada kita. Karunia itu banyak. Itu diibaratkan seperti talenta, kemampuan, bahkan sumber daya manusia kita. Tuhan pakai dalam berbagai bidang profesi, dalam berbagai bidang di tengah-tengah masyarakat pekerjaan, juga di tengah-tengah pelayanan gerejanya. Jangan takut, engkau akan beroleh kasih karunia. Yang menjadi pertanyaan, maukah Bapak Ibu, maukah kita sama seperti Maria, secara alamiah, manusiawi, dia jujur berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Ai molo didok Tuhani, iko bupati gelengmon, iko profesor borumon, yakin dohamu? Inilah yang perlu berbicara, iman itu, ketaatan itu, kemauan itu. Sekalipun ragu-ragu ada bagi kita itu manusiawi. Tapi ketika kita mengatakan keputusan kita ya, maka di sanalah Roh Tuhan akan menggiring kita. Amanginang, kalau boleh saya bersaksi di sini, dulu saya bercita-cita menjadi dokter. Sejak usia SD, saya sudah memiliki cita-cita itu. Namun dalam perjalanan hidup, masa sekolah minggu, saya melihat seorang pendeta muda yang energik, yang tulus hatinya melayani, berkhotbah di mimbar, sama seperti Bapak Ibu duduk, mendengar firman khotbah. Demikianlah saya pada waktu itu dalam hati melihat seorang pendeta yang berkhotbah di mimbar itu. Dan bahkan saya membayangkan seperti dia bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Mulai terbersit dalam pikiran dan hati saya. Dan itu Tuhan mengaruniakan itu kepada saya. Akhirnya dalam perjalanan hidup itu, masa remaja, masa muda, sekalipun cita-cita itu masih mungkin goyah, tapi Tuhan telah menuntun sampai pada akhirnya saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Pematang Siantar. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, artinya saya mengimani bahwa semua yang saya beri keputusan, iya, saya mau. Sekalipun itu tidak mudah, dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan. Saya pernah ingin dikeluarkan dari perkuliahan karena uang kuliah tidak dibayar. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Aina pogus dona tua-tuai. Tapi Tuhan izinkan semua bisa terjadi. Tentu ini juga menjadi kesaksian kita, amanginang apapun kehidupan kita. Jika kita memutuskan ya, saya mau mengikut Tuhan dalam berbagai profesi itu, lakukanlah. Roh Tuhan akan menuntun kepada caranya untuk membuat kita menjadi heran akan kasih Allah. Maria teladan bagi kita, mengiyakan itu semua. Dan Tuhan Maha Besar melakukannya. Karena itu amanginang di Apen ketiga ini sebelum memasuki masa-masa Natal, arahkanlah hidup kita. Arahkanlah iman kita. Bahwa dalam firman-Nya kita telah dipilihnya menjadi umat kepunyaannya. Menjadi bangsa
yang diutusnya. Sejak kita menerima baptisan kudus, itu artinya kita sudah berada di dalam hidup bersamanya, beroleh kasih karunia, terus sampai pada akhirnya. Sekalipun banyak tantangan, mungkin ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak dan lain sebagainya, tetaplah percaya. Ketika kita sudah mengatakan iya, maka rohnya akan menuntun kita kepada kehendaknya, bukan kehendak kita. Supaya dengan demikian Allah dimuliakan dari setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, bahkan rumah tangga dan anak-anak kita. Itulah artinya kita beroleh kasih karunia Allah, di mana Dia memampukan setiap kita menyatakan misinya, bahwa Allah dalam Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini. Selamat Advent ketiga dan selama mempersiapkan masa Natal, biarlah damai sejahtera dan kasih setia Allah menyertai dan melingkupi kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih pada minggu Advent ketiga ini. Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu berlaku atas semua. Tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Setiap kami mengatakan ya dan amin, bahwa kasih karunia Allah akan menjadi milik kami, akan dinyatakan untuk setiap hari demi hari perjalanan hidup kami. Arahkan iman kami, pikiran kami, kehidupan kami kepada kasih karunia Allah yang telah kami terima. Untuk kami selalu percaya bahwa kehendak-Mu akan terjadi atas kami. Sekalipun seperti Maria akan mengalami berbagai tantangan, persoalan, namun Roh-Mu menuntun, menguatkan, memberkatinya, sehingga semuanya boleh terjadi atas kehendak-Mu. Demikianlah kami semua di sini. Kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan, atas masa depan anak-anak kami. Karena kehendak-Mu itulah yang paling kami inginkan. Semuanya akan menjadi baik. Dan biarlah kami taat dan setia mengikutinya dan mempercayainya. Di minggu Advent ketiga ini kami memohon bagi semua jemaat-Mu yang bersukacita. Oleh warta jemaat yang kami dengar bahwa mereka yang berulang tahun sama seperti Maria. Biarlah mereka juga mengatakan hati mereka memuji-muji dan memuliakan Tuhan karena kebaikan, karena berkat-Mu atas hidup mereka. Biarlah Engkau menambahkan umur yang panjang, kesehatan, berkat-berkat melimpah atas hidup mereka. Biarlah mereka tetap selalu memuji Tuhan lewat doa, kehidupan, persembahan, syukur mereka di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang berbaring di rumah sakit, juga mereka yang dirawat di rumah, bahkan mereka yang sudah mengalami sakit penyakit menahun. Ya Tuhan, kami memohon dengan iman percaya kami, tataplah mereka, lawatlah mereka, sentuhlah jiwa mereka. Pada waktunya mereka akan tahu bahwa Engkau Allah yang perkasa, bahwa kehendak-Mu terjadi atas hidup mereka. Sembuhkan dan nyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka boleh mengikuti hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Berkati keluarga yang merawat, penuh dengan kesabaran dan hati yang penuh dengan kasih. Sehingga dengan mereka juga saudara-saudara kami yang sakit boleh menerima kesembuhan. Kami berdoa
bagi keluarga yang berduka. Hanya 3 hari anak mereka Engkau kasih hidup bersama dengan mereka. Keputusan-Mu yang tertinggi, sekalipun mereka akan mengalami duka yang sangat dalam ini, penuhi mereka dengan harapan bahwa dalam Tuhan mereka akan dihiburkan, dikuatkan. Dan Tuhan akan menggantikan anak itu pada waktunya kelak dengan penuh harap, sukacita mereka menantikannya. Berkatilah gereja-Mu yang akan melawat mereka pada ibadah penghiburan nanti siang. Sehingga mereka akan bersukacita juga akan mengalami kasih Tuhan memasuki masa-masa Natal tahun ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kami yang hadir di sini. Ada banyak pergumulan kami, ada banyak cita-cita kami, ada banyak kerinduan kami. Ya Allah, di hadapan-Mu kami berserah. Engkau mengetahui pikiran dan hati kami. Jawablah setiap doa kami. Jawablah setiap kerinduan kami. Terutama bagi mereka yang merindukan pasangan. Orang tua yang merindukan anak-anaknya untuk berumah tangga. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas anak-anak mereka. Sehingga pada waktunya mereka akan berumah tangga seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi rumah tangga muda yang sudah lama merindukan kehadiran anak-anak Hagabion. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi atas rumah tangga itu. Jika Engkau berkenan memberkati rahim seorang istri, biarlah benih yang ditanamkan akan membuahkan kehidupan berkeluarga bagi mereka. Hadirnya anak-anak yang sehat, hadirnya kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mengalami berbagai pencobaan. Tetaplah mereka setia kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Supaya pada waktunya mereka akan melihat kemuliaan-Mu terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh parhalado. Tetaplah mereka setia melayani-Mu. Mengarahkan kehidupan rumah tangga mereka hanya kepada kehendak-Mu. Sekalipun banyak dunia ini akan menguji mereka, namun biarlah tetap mereka setia melayani Engkau. Berikan hati yang melayani, hati yang mau melakukan kehendak-Mu. Sehingga nyatalah bahwa setiap parhalado Engkau pakai sama seperti Maria mewujudkan misi-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus di HKBP Sentosa ini. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anak mereka. Karena kami percaya Engkau tidak akan mempermalukan hamba-hamba-Mu dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Ada banyak hal yang kami akan lakukan dalam persekutuan marga-marga, dalam persekutuan persahu tahun. Semuanya itu boleh terjadi karena kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami akan menjadi pelita, membawa terang, membawa garam, menguntungkan, menghasilkan yang baik dimanapun kami bersekutu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di atas segalanya kami mohon ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita.